Gelap ya? Gak apa-apa. Aku kayaknya harus ngambil sisir deh. Nyanyi apa? Suaranya nih lagi gini. Ngapain? Aku juga nggak tahu. Aku bosan. Gak ngantuk. Gak ngantuk tahu. Enggak sih, nggak bindeng. Masih kayak tadi suaranya, tapi kayak udah low battery gitu. Amanojaku. Kenapa gelap? Soalnya udah mode tidur sebenarnya. Ini udah dimatiin lampunya kamar aku. Aku tidak akan ketiduran guys, tenang aja. Aku malah kayak gak ngantuk. Kita putar lagu ya, siapa tahu bisa ngantuk. Temenin aku ya sampai aku ngantuk. Tapi gak akan ngantuk, aku biasanya tidur jam 1. Terus kenapa live? Bosan aja. Setel apa ya? Ini aja deh. Aku sekarang udah mulai ini tahu, kayak udah mulai berminyak lagi muka aku. Jadi aku itu kan aku itu ini rambut apaan sih itu kan, muka aku itu sebenarnya berminyak, tapi kayak karena kemarin tuh aku pakai moisturizer apa gitu, jadinya biar ngering gitu kan. Aku sempat break out gitu, terus biar jerawat itu hilang, terus jadinya muka aku jadi kering. Aku seneng. Aku malah seneng banget kalau muka aku kering. Menurut aku kalau kering itu kayak lebih gak repot gitu loh. Pokoknya normal deh, gak yang kering banget tapi gak berminyak, jadi normal. Terus sekarang aku jadi berminyak lagi mukanya, back to sebelumnya gitu. Emang iya, aku malah kering. Menurut aku pas aku mukanya berminyak jadi lebih gampang break out, soalnya dia kayak lembab gitu kan. Terus kalau kering
nggak tahu sih. Sotoy aja. Berikan alasan kenapa suka Nirvana, Dek. Emang kenapa sih? Toh aku suka soalnya awalnya aku suka dengerin dari papa. Terang banget ya. Udah. Aku suka Nirvana awalnya dari papaku. Papaku itu dulu suka dengerin lagu Nirvana, tapi aku dulu nggak suka. Tapi karena aku sering denger, terus waktu itu tuh aku lagi pokoknya sering muncul Smells Like Teen Spirit gitu di FYP aku. Terus aku mikir kayaknya aku pernah dengerin lagu ini deh. Oh iya, aku tanya papaku dong. Oh ternyata benar itu Nirvana. Terus ya udah aku coba ngikutin. Tapi sebenarnya papaku itu nggak yang suka Nirvana banget. Dia tuh lebih ke atau metal keras, Metallica. Papa kamu dengerin apa aja? Anthrax, Metallica. Maaf, namanya Suicidal Tendencies. Megadeth. Papaku nonton dengerin. Ya thrash metal ya. Papaku lebih ke situ. Kalau mamaku tuh lebih slow gitu. Bon Jovi, Pearl Jam, terus Red Hot Chili Pepper. Itu mama aku. Ya Pearl Jam itu mama aku. Terus siapa namanya yang Avril siapa? Itulah pokoknya. Iya itu. Iya mama aku dengerin dia. Aerosmith mungkin ya, nggak tahu. Kayak satu keluarga aku deh. Kayak satu keluarga aku tuh suka metal mungkin ya. Tapi aku emang metal ya? Bukan gak sih? Pokoknya lebih yang gitu-gitu dah pokoknya. Adek aku sukanya itu tahu Power Ranger yang lagunya gitu. Nggak tahu, aku nggak hafal lagunya. Tapi yang kayak gitu juga, yang hard gitu. Kok aku nggak tahu deh. Aku nggak tahu.
kayak kurang suka mungkin. Aku nggak terlalu deket. Jarang. Aku tuh lebih gimana ya, kayak nggak fokus ke satu orang, ke satu band terus aku kulik semua lagunya, enggak. Yang aku suka aja. Tapi kalau ditanya tahu gak, tahu. Dengerin nggak serutin itu. Aku di real life juga kayak apa ya, sebenarnya nggak sesuka itu dengerin musik. Suka, tapi kadang tuh kayak gimana gitu, nggak bisa aku tuh yang kayak di jalan aku dengerin musik, nggak bisa. Aku nggak bisa semut apa ya, apa sih namanya kalau gitu. Tapi kalau kayak aku sendiri kemana-mana, aku pergi sendiri, aku bakal dengerin musik terus sih. Cuma masalahnya aku tuh kalau kemana-mana kan selalu ditemenin mamaku, jadi kayak masa aku harus kacangin mamaku gitu. Jadi terima kasih Kak diskobolnya, Kak Lilens, terima kasih ya Kak. Kamu pernah pergi sendirian gak? Enggak pernah, kecuali ke supermarket, minimarket. Soalnya kalau minimarket dekat rumahku, paling gitu. Terus ngambil paket. Pokoknya paling jauh mah ke minimarket. Dulu rumah aku tuh ini kayak kan di dalam komplek, terus harus lurus, pokoknya lumayan jauh ke minimarket. Kayak kalau kompleks sama ruko kayak gitulah. Cuma rumah aku kayak lebih ke dalam gitu loh, dalam kompleknya, jadi nggak yang deket sama portal masuk keluar. Nah itu biasanya tuh aku pakai naik sepeda ke minimarket. Tapi ya paling jauh itu sih, paling jauh, nggak pernah yang benar-benar sendiri banget. Tapi aku bisa baca map. Aku bisa baca map. Aku bisa baca map. Nggak bakal, yang penting ada. Beneran. Kocak. Aku bisa baca map. Nih, bukti. Kalian tahu kan jalanan Sudirman tuh kayak apa? Mirip-mirip. Terus kalau salah nggak bisa muter balik. Nah itu aku pas awal masuk JKT kan, itu kan mostly kayak jalanannya deket-deket situ gitu kan. Kalau kayak ke teater itu kan deket situ. Nah aku tuh sebenarnya pernah ke sana, kayak ke arah Sudirman gitu, cuma jarang kan dulu. Aku nggak sesering sekarang ke Jakarta. Nah dulu tuh kayak gitu. Jadi pas kayak mau ada kegiatan gitu, pasti kan pakai Google Maps gitu kan. Terus ya udah, kadang nyasar. Nah pas itu aku tuh nggak dibolehin main HP dulu. Nggak dibolehin main HP dulu sama mamaku. Bantuin dulu katanya gitu. Ya udah deh, kita bantuin dulu. Tapi emang kalau apa namanya,
di situ kan susah ya, susah banget kalau udah nyasar. Enggak sih, sebelumnya juga udah terbiasa lihat maps kayak dari kecil. Dulu kan juga aku ada kegiatan kayak kegiatan syuting atau gitu-gitu kan, pasti mostly juga tempatnya di yang kita nggak kenal, ya mungkin bisa di puncak, bisa di apa. Sumpah pernah guys, aku tuh kayak cuma aku dan mama aku di dalam mobil, dan kita tuh ke arah yang kayak puncak gitu kan. Nah itu tuh hampir samping kita tuh jurang, jadi kayak serem, aku nggak mau lagi. Ya beneran puncaknya puncak yang si puncak itu, tapi puji Tuhan sampai sekarang masih hidup, masih diberi nafas sama Tuhan. Itu ya Tuhan, aku tuh dalam hati aku, kalau aku udah nggak ada, aku nggak apa-apa deh, aku ikhlas, minta maaf ya semuanya, kayak gitu. Tahu kan kalau bocah tuh udah mikirnya tuh kemana-mana gitu loh, melihat jurang tuh kayak bye all, thank you for today, TFT, kayak gitu. Sumpah iya, soalnya kayak benar-benar sampingnya tuh jurang. Kalian tuh coba deh kayak gitu, aku tuh pengen nangis tahu pas itu, kayak ya ampun, ya udahlah, kalau emang waktunya, emang jalan Tuhan. Luka dikit aja udah mikir macam-macam ya kan. Aku tuh sejujurnya aku itu terkadang kayak self diagnose gitu sama diri aku sendiri. Kayak sakit kepala, aku tuh kan jarang sakit kepala, tapi kalau udah sakit kepala aku tuh udah kayak ada yang gak beres nih, kayak gitu. Terus kayak ada apa, nah aku tuh nggak boleh tuh dipicu lagi sama apa artikel yang ada di web gitu, nggak bisa tuh kayak gitu, nanti makin menjadi ya kayaknya aku gini deh, soalnya ini gejala. Udah nggak usah kayak gitu. Aku tuh orangnya, iya maaf ya, aku itu orangnya overthinking sebenarnya. Sebenarnya itu aku orangnya overthinking banget. Terus kayak beneran kocak beneran. Tapi sebenarnya mengurang sih sekarang tuh aku lebih yang kayak ke ya udahlah terserah gitu, kayak bodo amat gitu. Mungkin kalau kalian subs PM aku mungkin gak tahu sih, mungkin aja bisa kayak lebih kan, kalau PM tuh kan lebih apa ya, lebih terbuka gitu, akunya juga kayak gitu. Terus gak tau lah, kadang tuh suka mikir macam-macam kayak gitu. Mungkin susah juga sih buat ngilangin kayak gitu. Kalian juga ini kan lebih ya ada yang kayak gitu. Gak apa-apa, overthinking gak apa-apa. Terus kayak apa ya, iya menurut aku ya, kalau PM tuh emang tempat ternyaman, karena itu emang aku yang asli di situ kayak gitu. Tapi jarang sih, udah jarang kok kayak overthinking kayak gitu. Puji Tuhan lah kalau udah hampir nggak pernah overthinking akhir-akhir ini. Soalnya gak enak sih memang
aku ngerasain. Coba aja hidup kayak lebih gak usah terlalu dipikirin gitu loh. Tapi bukannya jadi cuek, bukannya jadi kayak ya udahlah cuma gini doang. Aku itu sih kacau, itu aku sih. Itu kacau. Ayo kita deep talk guys, ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk deep talk. Itu adalah waktu yang tepat untuk deep talk. Ayo guys, aku ingin deep talk bersama kalian. Saya Gen 12 sudah jarang deep talk bareng. Seru tahu deep talk kayak gini. Deep talk apaan ya, kalau direncanain gini jadi aneh, jadi nggak mau. Iya, soalnya lagi kayak nggak ada yang mau diinin banget gitu loh. Gen 12 lagi happy, lagi seneng, pokoknya lagi happy. Sempet sih kemarin juga, pokoknya Gen 12 tuh enak banget sih buat diajak ngobrol gitu. Semuanya tuh gampang, kayak nggak hampir, semuanya semua Gen 12 tuh enak diajak ngobrol. Bahkan yang kayak mungkin kayak mikir kalau kayak Kanaila juga nyambung, ngobrol sama kita tuh nyambung. Apa yang kita rasain benar dia ngerti gitu loh. Jadi apa yang Kanaila rasain juga kita juga ngerti gitu. Jadi kayak gitu deh, pokoknya kita saling ngerti. Member yang enak buat diajak ngobrol siapa aja. Semuanya kok, semuanya. Tapi aku memang lebih sering ngobrol sama Regi, aku dan Regi kayak benar-benar hampir semuanya kita obrolin gitu. Bahkan kalau kayak kita libur panjang kita masih chatan. Paling Regi sih yang paling aku sering chat. Apa yang dia lagi rasain, apa yang aku lagi rasain, kita tuh selalu tukar cerita. Terus kayak ya udah gitu, kita saling semangatin. Terus siapa lagi ya, hampir semuanya sih. Gen 12 tuh semuanya dewasa semua pikirannya kok. Terima kasih Kak Tizoy diskobelnya, terima kasih kakak. Ya udah sih, emang kenapa lagunya begini. Iya benar, semua orang tuh dewasanya tuh ya beda-beda gitu, gak semuanya sama. Gak tahu aku dewasa atau enggak. Aku gak bisa menilai diri aku dewasa atau enggak. Dewasanya beda-beda, pokoknya gitu deh. Kalau menurut kamu dewasa itu kayak gimana? Dewasa itu kayak gimana ya? Kita bisa lihat orang dewasa itu ya dari sikapnya, gimana dia cara menghadapi sebuah masalah. Nggak lihat dari umurnya gimana dia bersikap dengan orang lain.
Enggak sih, kadang pokoknya kalian mau lihat orang dewasa atau enggak, ajak deep talk guys. Kalau udah deep talk biasanya udah kelihatan tuh pola pikirnya gimana. Kalau kayak ngobrol biasa mah nggak terlalu kelihatan kan, itu kan covernya ya gitu. Nggak punya someone to talk, ada aku. Kalau kalian nggak ada seseorang yang bisa kalian ajak ngobrol, ada aku. Gak apa-apa, cerita-cerita aja di DM. Nanti kan kita bisa bahas kalau kita video call. Nanti aku tinggal tanyain kakak gimana kabarnya, udah membaik kah, udah gimana. Ntar kita tinggal cerita-cerita. Aman aja. Pokoknya kalau lagi sedih mah jangan sedih mulu, cari sesuatu yang bisa bikin kalian tuh lebih baik, lebih enak gitu loh, plong gitu. Tapi bukan yang jadi bikin diri kalian buruk juga, bukan sesuatu yang negatif melampiaskannya, tapi dengan cara yang positif. Jangan untuk melukai diri sendiri, apalagi itu ibadah paling bener. Sumpah iya guys, ibadah menurut aku paling bener. Kalau kalian emang lagi sedih atau gimana, coba kalian curhatin aja ke Tuhan. Itu bukan bentuk mengeluh kok, bukan. Itu membangun hubungan kalian juga biar lebih erat. Aku gitu juga. Kalau ya kan memang semuanya nggak bisa diceritain juga ya sama temen, atau mungkin diceritain sama keluarga, kan belum tentu bisa. Jadi coba aja, kan Tuhan yang tahu kamu kayak gimana. Semuanya itu yang tahu Tuhan. Jadi gak apa-apa, curhatin aja ke Tuhan. Bijak banget sih. Kocak banget. Dih banget ini. So iye. Deep voice ini mah lama-lama. Tadi habis nojo-nojo. Apaan sih, gak jelas. Gak apa ya, sekali-sekali kayak gini ya. BTW, kan kalian lihat gigi aku rapi ya. Aku tuh sebenarnya nggak rapi tau guys. Aku baru tahu. Kayak bagian sini, pokoknya di sini, itu tuh ternyata nggak rapi. Iya. Aku nggak bisa tunjukin, nanti gelian kalian nanti. Pokoknya ini, bisa melayang. Ini begini, ini gigi yang di depannya. Terus dia tuh ada kayak gini. Nih dia kayak gini. Terus dia mundur nih. Satu mundur kayak gini. Terus ada lagi dia nonjol, bukan nonjol, dia keluar gitu. Nggak tau lah, pokoknya kayak gitu. Kalian pasti bisa itu kan. Ada
ada nggak kelihatan. Jelek. Tapi yang kiri aman. Bukan gingsul. Gingsul kan di depan kan, di sini. Tapi gigi taring aku dulu tajam banget, sekarang udah enggak, tumpul gitu. Apa harus aku kikir ya? Iya, mundur 1. Kok gini? Tuh. Aku jadi kesel. Tapi aku nggak mau pakai behel. Nggak ganggu kok. Terus ini juga. Tuh kayak nggak bulat gitu. Gak apa-apa lah, semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Kayak aku nggak mau pakai poni. Terima kasih Kak Iza skobolnya. Aku selesai sebelum jam 12 deh. Wahahaha. Poninya bisa dilepas? Enggak bisa dilepas. Aneh. Katanya tadi nggak ngantuk. Ya emang nggak ngantuk, tapi biar kalian tidur aja. Dikira poni palsu, iya makanya. Kok nge-lag ya? Oh enggak. Oke baik. Ih, suka deh aku dipanggil Cel. Kayak zaman dulu. Kayak dulu aku. Kayak aku dulu. Dulu aku. Aku dulu. Cel. Cel. Iya dulu aku dipanggilnya Cel. Celengan. Celengan. Kita lihat yuk isi galeri aku kelas 7. Kelas 7 berarti kapan? Tahun berapa? 2021 ya? 2021. Enggak sih, 2021 aku masih kelas 6. Enggak. Udah ternyata. Oh. Dulu 2021. Ini 2022. Oh, belum. Oh, berarti 2022 aku. Zaman pada pandemi emang sekolah lah. Udah bayar sekolah dong. Masa udah bayar nggak sekolah? Iya. Hah, emang kalian
libur gitu. Oh enggak, maksudnya kapan sih COVID tuh? Tahun 2020 kan? 2020 ya, itu sempet libur kan. Terus ya udah lanjutnya Zoom. Ya sekolah di rumah. Oh my god, 2020 udah 5 tahun yang lalu. Ya, yang sekolahnya tuh 2 jam terus ganti-gantian sama yang nanti. Itu tuh itu sangat amat bikin gak enak deh pokoknya. Paling enak tuh yang kebagian iya kayak shift-shiftan gitu kan, jadinya melelahkan betul. Kalian tuh nyampe sekolah pulang masih lanjut lagi sekolah. Jadi kayak menurut aku tuh, apalagi kan buat yang rumahnya jauh gitu kan ya, jadi kayak ya ampun kasian banget, belum sampai rumah udah Zoom lagi di mobil kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena itu kan dulu ya, kayak emang mau gimana lagi, emang udah kewajiban. Hybrid tuh apa ya? Hybrid taunya mobil. Hybrid tuh yang mana? Oh campuran. Oh iya aku udah lupa namanya. Dulu tuh oh nih aku dulu adanya 2022. Dulu aku ikut robotic club sama tuh multimedia. Dulu aku ikut itu multimedia sama robotik. Terus masih yang kayak kocak banget. Dulu tuh aku itu kan pas kelas 7 itu kan aku sekre ya. Jadi hampir setiap seminggu sekali aku tuh ngeditnya apa? Ngeditnya dokumentasi. Jadi kalau hari Senin tuh kan aku pelajarannya matematika, jadwal pertama, dan matematika itu yang ngajarin wali kelas aku. Jadi pas itu tuh kudu wajib bikin dokumentasinya itu dokumentasi ituan orang-orangnya tuh disuruh on cam semua. Terus nanti pas pembelajaran, pas gurunya share screen, terus nanti aku yang ngedit, soalnya aku sekre. Terus aku kumpulin deh ke gurunya buat jadi dokumentasi. Terus masuk deh ke surat edaran laporan dokumentasi. Terus kalau ujian juga kayak gitu, soalnya pokoknya webnya tuh di screenshot sama kitanya lagi natap laptop, di foto juga. Itu awkward banget, kayak mau ngapain sih, gak percayaan banget sama aku ya. Kayak gitu. Kayak aku terlalu sas ya. Kayak gitu. Terus aku dulu saking malesnya kita sepil, soalnya kita udah nggak sekolah di situ ya guys ya. Dulu terima kasih kadak TikTok der discovernya. Aku dulu
saking malasnya. Jadi baju seragam kan ada 5 dong. Baju sekolah ada 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di dalam satu hari aku foto, aku ganti-ganti terus bajunya. Jadi nanti kalau pas ulangan hari Senin aku tinggal masukin foto yang aku pakai seragam hari Senin terus sama beserta webnya, terus nanti kayak gitu. Kok nge-lag ya? Oh my god. Kayak gitulah pokoknya. Kok nge-lag sih? Bentar ya. Oh, nge-lag tadi, maaf ya. Nge-lag, maaf. Ya gitu pokoknya kan udah ada tuh berarti foto Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Terus nanti aku tinggal kayak add aja. Ini. Terus ini. Gak boleh ditiru ya kalau itu lagi. Karantina lagi. Iya, amit-amit. Amit-amit. Ya Tuhan, amit-amit. Gitu. Terus apalagi ya, lanjut deh. Oh, tahun 2022 aku bondol. Sumpah pas bondol tuh aku kayak dibilang kamu buang sial ya. Terus biasa sibuk main mole dulu. Gak mau kasih unjuk. Terus iya, pokoknya ada hari duka gitu deh dulu tahun 2022, berduka cita. Terus apalagi ya, bentar, nggak ada yang menarik deh kayaknya ini mah. Oh, kecintaan aku Light Yagami dulu. Aku isinya Pinterest itu profile picture couple sama bestie, asik. Biasa dulu tuh lagi ngetren apa couple profile picture gitu, yang anime sama bestie kayak gitu. Banyak, aku udah mulai estetik ya guys. Enggak sih, jamet banget ya Tuhan. Ini apalah. Enggak mau kasih tahu. Pokoknya gitu dah. Enggak ngerti. Oh nih, udah mulai sekolah offline. Agustus 2022. Jelek ya aku dulu ya. Pakai masker kemana-mana. Oke, sip. Wih, ada foto ini aku bareng kursi gaming gue, tapi entah kenapa kursi gaming itu entah kemana kursi gaming itu ya guys ya. Dulu so gamers banget, merasa keren banget tahu foto di kursi gaming. Kacau, dengan kaos oversize dan juga bondolita kayak gitu. Gak mau lah, aku gak kirim ke PM. Wahaha. Nah ini dia, dulu tuh ya kan itu ya
setiap Rabu itu kan sekolah aku itu setiap pagi jam 7 itu tuh ada renungan pagi. Pokoknya renungan pagi dari speaker gitu. Nah, itu tuh tapi hari Rabu biasanya aku ke gereja dekat sekolah. Nah, setiap hari Rabu itu harus jadi WL. Tapi bergantian. WL itu adalah worship leader. Jadi nanti ada yang memimpin, kayak kelas tertentu tuh ada yang mimpin ibadah hari ini, tapi dengan apa sih pokoknya nyanyian gitulah. Sebelum kita ke baca firman Tuhan kan biasanya nyanyi dulu. Nah itu yang ngeliat tuh biasanya adalah gitu ya, gilirannya. Terus udah gitu aku tuh dulu gitu, aku jadi worship leadernya, jadi yang nyanyi gitu. Nggak ada tuh main apa gituan, main musik, nggak ada. Pokoknya gitu deh aku dulu. Nggak ada yang menarik pramuka. Tapi dulu mah aku kayak bukan ketos tahu, aku tuh ketos abal-abal ya gak sih, kayak tidak mencerminkan ketos. Dulu pramuka aja aku males tahu kayak. Tapi anehnya aku dipilih mau dimasukin ke pramuka Garuda. Wah, aku udah nggak ngerti lagi sih penilaiannya dari mana. Iya dulu aku ketos. Nah pas jadi ketos setelah aku jadi ketos kan lepas jabatan tuh kelas 9 ya. Terus aku mau dimasukin ke pramuka Garuda. Nah aku itu sebenarnya kayak nggak mau gitu. Cuma dulu tuh aku ada kepinginan sekolah negeri gitu kan, biar bisa masuk universitas yang aku mau ini. Nah tapi ya udah akhirnya gitu dah. Ya kan bisa tuh jalur prestasi, aku tadinya mau masuk situ ya, mau masuk yellow jacket. Tidak bisa. Pokoknya gitu. Oke, yang ke-13 ada Kak Tizoy, terima kasih Kak Tizoy. Yang ke-12 ada Kak Akbar, terima kasih Kak Akbar. Yang ke-11 ada Kak Syahal, terima kasih Kak Syahal. Yang ke-10 ada Kak Takiudin, terima kasih Kak Takiudin. Yang ke-9 ada Kak Inop, terima kasih Kak Inop. Yang ke-8 ada Kak Bira, terima kasih Kak Bira. Yang ke-7 ada Kak Iza, terima kasih Kak Iza. Yang ke-6 ada Kak kok pindah. Yang ke-13 ada Kak Akbar, terima kasih Kak Akbar. Yang ke-12 ada Kak Syahal, terima kasih Kak Syahal. Yang ke-11 ada Kak Inop, terima kasih Kak Inop. Yang ke-10 ada Kak Bira, terima kasih Kak Bira. Yang ke-9 ada Kak Taki Udin, terima kasih Kak Taki Udin. Yang ke-8 ada Kak Iza, terima kasih Kak Iza. Yang ke-7 ada Kak Salendra, terima kasih Kak Salendra. Yang ke-6 ada Kak Alfian, terima kasih Kak Alfian. Yang ke-5 ada Kak Dikdukder, terima kasih Kak Dikdukder. Yang ke-4 ada Kak Tizoy, terima kasih Kak Tizoy. Yang ke-3 ada Kak Cherry Only, terima kasih Kak Cherry Only. Nggak bisa bacanya. Yang kedua ada Kak Shin, terima kasih Kak Shin. Dan yang pertama ada Kak Lilens, terima kasih Kak Lilens. Terima kasih semuanya, selamat istirahat, dadah. Selamat tidur ya guys, dadah, bye bye.